Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, pada hari Ahad kemarin, Forum Kali Jambe, Forum Peduli Kali Jambe ini menggelar kegiatan terkait dengan adanya rintisan pembuatan 13 sumur resapan berbasis masyarakat di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang sudah memasuki tahap final dengan kondisi tanpa kendala yang berarti. Lalu bagaimanakah kegiatan terkait dengan pembuatan 13 sumur resapan berbasis masyarakat ini? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Forum Peduli Kali Jambe, Sadik Helmi. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sadik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sadik, kondisi sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Bagaimana Pak? Sehat juga di sana Pak? Alhamdulillah Pak Sadik. Pak Sadik, berbicara mengenai kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi ini, memang kalau dari Forum Peduli Cijambe ini kan fokus ya terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkungan. Untuk rintisan pembuatan 13 sumur resapan berbasis masyarakat, mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak Sadik? Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya rekan Dakta. Jadi memang kemarin kami lakukan inaugurasi dari pelaksanaan sumur resapan yang sudah dibikin. Kami mendapatkan dana itu dari donatur dari Kementerian ATR BPN, khususnya PMO Jabodetabek Punjur. Perlu diketahui bersama bahwasanya memang dari PMO Jabodetabek Punjur ataupun Kementerian ATR BPN itu tidak memiliki anggaran khusus untuk pembuatan sumur resapan, karena memang bukan situ tupoksinya, namun karena kami mendapatkan amanah untuk melakukan pembuatan sumur, kami lakukan. Sebenarnya kami mendapatkan dana itu sekitar 50 juta, dan ketika pelaksanaan sendiri kemarin sempat kami laporkan juga ketika ada reses Presiden PKS Pak Ustadz Saihu, beliau juga ikut membantu untuk menambahkan anggaran sekitar 5 juta. Nah, dari total 55 juta ini, alhamdulillah kita berhasil membuat 13 sumur resapan, di mana 9-nya itu ada di Kota Bekasi dan 4-nya ada di Kabupaten Bekasi. Jadi total ada 13 titik. Tujuan dari sumur resapan ini adalah sebenarnya kita ingin menggugah semua pihak untuk buka mata, lihat kondisi sekitar, bahwasanya masalah yang kita alami di Dafsi Jambe itu tidak bisa diselesaikan hanya fokus kepada kalinya saja, tapi air limpasan yang masuk ke kali ini harus diperhatikan. Ditambah lagi memang dari sekitar 7.000-an hektar das Cijambe ini belum banyak polder yang ada, bahkan minim sekali, bahkan bisa dibilang beberapa perumahan itu tidak ada polder. Sementara itu sudah menjadi mandatori dari peraturan pemerintah sejak tahun 2019, bahwasanya setiap perumahan ini harus memastikan tidak ada limpasan atau zero delta Q atau zero runoff. Nah, karena kejadian tersebut, kemudian kondisi akhir-akhir ini, dan kita melalui 13 titik ini kita harapkan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, kemudian pengembang ataupun warga, ayo sama-sama kita bangun sumur resapan. 13 titik ini merupakan awal yang kita harapkan bisa menggugah semua orang. Karena membangun polder itu sudah tidak memungkinkan, walaupun ada beberapa perumahan yang masih dikembangkan bisa dibangun polder, tetapi perumahan-perumahan yang sudah terbangun, yang sudah diserahkan ke Pemda, itu tidak bisa dibangun polder. Dan sumur resapan menjadi salah satu obat atau solusi. Dan dari hasil 13 titik ini, kami juga belajar, karena ini kan kami lakukan sendiri nih. Kita lakukan sendiri, kita tidak mengundang kontraktor, segala macam. Tidak, spesifikasinya juga tidak seperti yang punya DKI, karena kalau punya DKI itu dari anggaran yang diberikan, mungkin kami hanya bisa bikin 2 titik kali ya, karena ada spesifikasi dan lain-lainnya. Tapi dari 13 titik ini kami juga belajar bahwasanya pengendalian itu memang harus dilakukan di hulu, bukan di hilir. Jadi sumur resapan itu akan lebih efektif
dan efisien ketika dibuat di daerah-daerah tinggi. Nah, di mana seperti kita ketahui Kerawang Bekasi ini kan pertumbuhannya sangat pesat ya. Jadi magnet. Ya. Baik, rekan Dakta, kita mencoba terhubung kembali. Tahun. Ya, Pak Sadik, silakan, tadi sempat terputus Pak Sadik. Oh ya, maaf saya lagi di tol. Ya, kembali lagi warga itu kan memilih tinggal di Bekasi karena mereka bekerja di pusat kota di Jakarta. Kenapa mereka memilih tinggal di Bekasi dan sekitarnya di sekitar Jakarta? Karena memang itu lebih secara ekonomis lebih terjangkau. Dan kita ketahui tahun 80-an, tahun 90-an itu semua perumahan-perumahan itu adalah hamparan sawah. Betul. Sawah kemudian diuruk, ditimbun jadi perumahan. Jadi pembuatan sumur resapan ini sangat efektif kalau itu dilakukan di perkampungan, di mana di situ sebelumnya itu bukan sawah, jadi lahan yang lebih tinggi. Nah, kemarin kami inaugurasi, alhamdulillah juga Pak Sofyan Jalil berkenan hadir meskipun melalui Zoom. Dihadiri juga oleh Direktur PMO Jabodetabek Punjur, Pak Wisnu Broto Sarosa, kemudian legislatif dari Kota Bekasi, Pak Alimuddin dan Bang Komar dari fraksi Golkar. Kemudian juga ada Camat Tambun Selatan serta Lurah Kepala Desa Lambang Sari. Nah, kami laporkan perkembangannya dan dari situ juga disampaikan oleh Pak Sofyan Jalil menyambut baik, antusias sekali dengan apa yang dilakukan oleh Forum Peduli Jambe dan kemudian harapannya ini bisa menular dari 13 menjadi 130, menjadi 1.300, menjadi 13.000 segala macam. Tapi ini juga memang harus pekerjaan bersama, tidak hanya bisa pemerintah. Yang disampaikan Pak Sofyan Jalil yang saya ingat sekali, there is a will, there's a way. Jadi kalau misalnya ada niat dan segala macam, bagaimanapun kendalanya, insya Allah kita bisa lakukan bersama. Selesai acara, kami juga lakukan survei langsung ke beberapa titik pembuatan sumur resapan supaya mereka bisa melihat langsung nih, donatur bisa melihat langsung kondisi sumur tersebut. Kira-kira begitu. Baik. Artinya ini memang untuk sumur resapan ini juga sangat berfungsi sekali ya, berkaitan dengan kondisi banjir yang memang sering dialami di wilayah Tambun Selatan, khususnya dari daerah aliran sungai Kali Cijambe ya Pak Sadik ya? Iya, betul. Ini merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan, apalagi kalau ini gerakan-gerakan yang masif. Makanya kita berterima kasih sekali karena Radio Dakta bisa menyuarakan selalu perjuangan-perjuangan yang kami lakukan dan harapannya bisa tularkan ke warga yang lain nih Pak. Baik, ini kan sumur resapan ini juga salah satu cara begitu berkaitan dengan pencegahan banjir. Mungkin dari Forum Kali Cijambe sendiri, Forum Peduli Cijambe sendiri, permintaannya apa terkait dengan pengentasan banjir yang memang sering terjadi di Kali Cijambe ini Pak Sadik? Iya, yang tadi kita sampaikan, kita jangan lihat outputnya, tapi kita lihat inputnya, atau kita jangan fokus di hilir, tapi kita pembenahan di hulu sumbernya. Nah, sumber air ini kan sifatnya air akan mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Nah, bagaimana air yang di daerah yang tinggi ini bisa dikendalikan supaya tidak terjadi limpasan ke bawah. Jakarta, kenapa banjir? Karena ada kiriman dari Bogor, dari Puncak. Nah, bagaimana caranya Puncak Bogor itu dikendalikan? Jadi tidak melimpas airnya ke Jakarta. Nah, seperti juga yang kita harapkan di Darsi Jambe. Bagaimana di hulu itu benar-benar dikendalikan, dibangun polder, perumahan-perumahan yang baru itu sesuai dengan aturan mereka membangun polder, sesuai dengan kaidah zero delta Q. Kemudian perumahan-perumahan yang sudah lama atau perkampungan-perkampungan itu membangun. Kalau polder kan tidak mungkin dibangun, ya, tetapi membuat sumur-sumur resapan. Dan setelah itu kalinya juga dibenahi, direvitalisasi. Percuma kita revitalisasi kali, kapasitasnya dibesarkan, tetapi debitnya juga bertambah terus. Nah, ini kita coba kendalikan. Jadi hulunya dikendalikan, hilirnya dikontrol. Betul. Termasuk kira-kira juga begitu. Berkaitan dengan sampah yang datang dari wilayah Kota Bekasi ke Kabupaten Bekasi ya Pak ya? Betul, ya betul itu. Kali Cijambe ini. Ya, itu permasalahan berbeda lagi tuh, sampah limbah. Di mana kita ketahui di hulu itu ada TPST Bantar Gebang, ada TPA Sumber Batu, kemudian lebih ke atasnya lagi tuh banyak industri-industri kimia. Itu permasalahan-permasalahan klasik lainnya lagi yang perlu kita tuntaskan bersama-sama. Baik.
Pak Sadik, mungkin untuk Forum Peduli Kali Cijambe ini mungkin ke depan ada program apa saja, apa lagi Pak berkaitan dengan konservasi di Kali Cijambe ini? Iya, yang pertama kita pengen mendorong sekali sumber resapan yang sudah kita bikin ini bisa menggugah dan bisa dilihat oleh seluruh pemerintah setempat yang ada di sana. Ayo sama-sama nih kita jaga, kita bangun, kemudian kita rawat bersama. Kemudian kami juga mengawal juga dari Kementerian PUPR, BPWS Ciliwung Cisadane yang tahun ini sedang menyiapkan kajian detail engineering design untuk pengelolaan banjir di Kali Jambe. Dan tentu saja peran aktif dari warga. Bagaimana caranya kita menjadikan kali ini menjadi halaman depan rumah, bukan halaman belakang. Nah, ketika itu menjadi halaman depan rumah, tentu saja kita akan memperhatikannya dengan sebaik-baiknya. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menimbulkan polusi, tidak membangun bangunan di sempadan, dan lain-lain. Baik. Pak Sadik, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat ini semakin peduli ya berkaitan dengan mitigasi banjir dan juga konservasi sumber daya air yang ada di Kali Cijambe. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ketua Umum Forum Peduli Cijambe, Sadik Helmi.